Yang paling pahit adalah ketika aku tahu bahwa ternyata mama yang selama ini sama aku tuh bukan mama kandung aku. Jadi mama kandungmu lahir di rumah sakit, kamu ditinggalin gitu sampai ada orang yang menebus? Oh jadi dalam artian kamu lahir dari hasil free sex gitu. Betul. Ya? Kakak yang selama ini aku panggil kak ternyata adalah papa aku. Hah? Oh, gimana ceritanya? Kakak sepupu. Aku pernah coba bunuh diri sih. Aku kesel gitu kan, sudahlah mati aja lah gue. Gitu. Mau ngapain sih hidup kayak gini? Mendingan mati aja. Dibuang oleh orang tuanya sejak bayi dan bertemu ketika ia dewasa. Jadi kan orang pikir, wah dibuang sejak bayi. Bagaimana hasil? Masih tetap cantik. Langsung aja kita tanya ya, dengan Soraya. Bagaimana kamu menjalani hidupmu, hari-harimu? Karena kelam banget kan? Ceritain dong, seperti apa? Menjalaninya cukup berat ya Kak, dari setiap hari tuh kayak kosong, hampa. Kayak nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau pulang kemana gitu. Setelah Oma meninggal, jadi hidup Mama itu berpindah-pindah. Jadi dari kos yang satu ke kos yang lain dan hidup dengan pasangan-pasangan yang berbeda-beda juga gitu untuk Nyambung hidup. Yes, menyambung hidup. Terus gimana rasanya dibesarkan dengan situasi seperti itu? Sedih ya Kak ya, karena kalau di sekolah ngelihat anak sekolah, teman sekolah lah ya, dijemput mama papanya, komplit gitu kan. Tapi aku enggak, gitu. Cukup sedih sih dan kadang-kadang bertanya, kok aku nggak punya bapak ya, gitu kan. Karena waktu itu kan mama memang single parents ya. Terus kemana ya gitu. Buat para pemirsa yang mungkin juga masih terikat, hubungi nomor-nomor 081199142440 atau WA 082215002424. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Sejak kapan Soraya itu mulai pergaulan bebas, seks bebas, drugs, itu bagaimana terjebak itu dan sejauh apa? Silakan. Waktu itu lulus sekolah sih, lulus sekolah SMA ya, lulus sekolah SMA, udah mulai kerja, ya kan, udah mulai kerja, terus udah mulai bisa cari duit sendiri, udah mulai bebas tuh, terus gaul lah sama teman-teman segala macam. Nah di situ mulai tuh coba-coba clubbing, terus di situ mulai mabok-mabokan, udah tuh menjurus lagi nih karena kayak ya udah hidup gue mau ngapain lagi sih gitu. Ya udah gini aja gitu ya, hancur sekalian deh kayak gitu. Mau ngapain lagi gitu. Tuh terus drugs, terus habis itu ketemu pacar lah apa jauh gitu ya, udah terlalu jauh segala macem. Jadi kayak ya udahlah hancur deh hidupku gitu aja. Nggak ada tujuan tuh maksudnya karena kamu nggak punya cita-cita atau kamu nggak berpikir tentang apa gitu? Pada saat itu memang kayak nggak kepikir gitu menjadi apa. Ya udahlah, ya udah kerja aja kayak nggak punya masa depan aja gitu. Karena pikirnya cuman ya udahlah ntar cari cowok kaya udah. Artinya bagaimana hidup supaya jauh lebih baik ya. Cuman apakah Soraya waktu dugem, waktu drug, waktu dunia malam dan ya itu ketemu cowok ganti-ganti merasa happy? Ya jadi setiap ke clubbing gitu kan sama teman-teman, terus sama cowok siapalah itu kayak ya udah happy aja gitu, kayak wah pokoknya tiap hari gue pengen have fun aja, gimana caranya deh gitu, sampai pokoknya ngerjain cowok juga. Oh ya. Ngerjain cowok Bang, jadi kayak wah kelihatan tuh ada duitnya, kerjain aja buka botol gitu-gitu.
Wah, pokoknya sampai kayak gitu lah. Iya. Karena itu kenikmatan Iya. di saat itu ya. Di saat itu. Dia yang traktir drugs, buka room. Ini ada yang ngerem noh. Dan aku memang pakai narkoba itu nggak pernah bayar juga. Iya, karena Karena pertemanan tadi. iya, Iya. Tapi waktu itu ya hari demi hari dilakuin, yang penting have fun. Terus akhirnya pernah nggak, maksudnya mikir cinta sama satu cowok terus ditinggalin? pernah. Jadi terakhir itu aku pernah pacaran 3 tahun, Kak. Cuman beda agama. Nah, karena kan aku tidak pernah punya sosok bapak ya. Kebetulan mantanku ini kebapaan lah gitu, ngopen gitu kan. Tapi karena beda agama, kayaknya nggak bisa nih gitu. Walaupun pernah terlintas sih sebenarnya, apa pindah agama aja ya gitu kan. Pernah terlintas karena saking nyamannya gitu. Karena aku nggak pernah punya perhatian dari orang tua, papa, mama gitu kan. Jadi, tapi kok puji Tuhan malah aku putus. Nah, disitulah Tuhan tuh bawa aku kembali. Sebelum Tuhan bawa kembali nih, berarti sudah pernah mendapatkan pria-pria yang menurut Soraya adalah pokoknya pria itu kebapaan. Betul. Berarti kan Soraya ini kalau dapat pria yang kebapaan, wah seneng ya, karena mengayomi. Nah, apakah ada di dalam diri Soraya mencari pria-pria itu walaupun ya yang penting diperhatikan, di apa, sehingga akhirnya Soraya ya tadi ya saya sebut tadi seks bebas dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Jadi Boleh memang, cerita nggak? jadi nyarinya emang cowok-cowok yang udah dewasa, yang perhatian. Berarti kamu gonta-ganti cowok juga? Kalau cuman have fun sih iya gitu, tapi yang serius ada juga gitu. Kamu sedang mencari sesuatu yang bisa membahagiakan. Betul. Itu. Pokoknya nggak kepikiran ada ikatan lah. Ikatan tuh nanti dulu ya. Punya saya ini ada, pokoknya ada info meluncur. Gitu ya. Wow, keren. Di zaman itu ya. Dan aku paling seneng banget kalau bisa ngeraktir teman-temanku. Wow, terlihat sangat hebat. Iya, dan aku tipe orang yang menyenangkan orang lain juga. Seneng banget nyenengin orang lain. Pokoknya nomor 1, aku matre sih waktu itu. Mantap banget ya pokoknya. Ya, pokoknya kalau nggak tajir nggak mau. Ya karena itu tadi, karena aku pengen disenengin. Ya kan, pengen disenengin karena aku nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang lengkap. Aku pengennya disenengin. Apa yang paling pahit dalam kehidupan Soraya? Yang paling pahit adalah ketika aku tahu bahwa ternyata mama yang selama ini sama aku tuh bukan mama kandung aku. Cerita dong, itu boleh. Nah, jadi waktu berdasarkan kisah dari mama yang angkat ini, pada waktu itu aku umur sekitar 3-4 bulan. Nah, dia datang tuh ke rumah sakit lahiran di Surabaya. Dia lihat bayi di dalam box. Nah, terus setelah itu katanya pengen gendong ke dia terus. Bayi itu perempuan. Akhirnya si dokter bilang, Bu, ini anaknya saudaranya loh, ya kan? Terus dia kaget, yang mana ini, ibu ini gitu. Langsung, terus tuh, oh ternyata udah lahir duluan nih. Akhirnya si mama ini pulang, ngomong ke oma kalau gimana kita ambil aja Pak, gitu kan. Nah, akhirnya mereka datang lagi, mereka tebus aku untuk bisa dibawa pulang, karena kan tuh udah berapa lama kan, pasti kan biaya rumah sakit buat susu, buat apa semua pasti kan mereka butuh untuk biaya tebus ya. Dan aku dibawa pulang. Nah, aku dibesarkan adalah dengan mama angkatku ini. Jadi mama kandungmu lahir di rumah sakit, kamu ditinggalin gitu sampai ada orang yang menebus. Setelah dewasa, kapan tahu bahwa kamu bertemu dengan ibu kandungmu? Kapan itu? Waktu SMP. Oh, SMP. Ya. Di mana itu? Coba. Jadi waktu itu aku liburan Bang ke Jakarta. Nah, ada nikahan tante. Buat
para pemirsa yang mungkin juga masih terikat, hubungi nomor-nomor 0811991424 atau WA 082215002424. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Ada kakak sepupu nih yang selama ini aku panggil Kak. Nah, suatu hari aku diajaklah ngobrol gitu. Akhirnya disitulah kakak yang selama ini aku panggil Kak ternyata adalah papa aku. Hah? Kakak sepupu. Jadi ternyata mama angkat itu masih sepupu sama papa kandung. Oh. Nah, mama kandung aku adalah sahabat dari mama angkat aku. Jadi sebenarnya mereka cinlok lah di situ pada waktu muda. Terjadilah. Begitu, Kak. Terjadilah, tetapi tidak menikah. Tidak. Oh, jadi dalam artian kamu lahir dari hasil free sex gitu. Betul. Ya. Terus gimana perasaan kamu waktu itu? Waktu pertama kali tahu mama dan manggil mama ya, mama kandung. Perasaan aku waktu itu aku senang gitu loh. Bisa tahu Identitas keluargamu. Iya, identitas keluarga aku ternyata. Ini loh mama aku, ini loh. Ternyata aku punya papa gitu, masih ada. Itu aku senang, Kak. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah, cuman tahu oh ya udah itu papa. Pernah tinggal sama mama kandung? Mama kandung pernah tinggal ketika SMA. Jadi memang pada saat itu lagi nggak enakan sama mama angkat nih. Akhirnya aku kabur ke mama kandung. Itu dan posisi mama kandung saat itu juga sedang tidak baik-baik saja dengan suami. Jadi beliau memang kembali lagi. Aku mengalami hal yang sama lagi. Apa itu? Punya kekasih lain. Secara psikologis Soraya pernah ngerasa tertolak kah atau bertanya kenapa sih hidup gue carut marut, kenapa sih orang tua gue nggak benar, kenapa ya? Pernah sih, Tuhan kenapa sih hidup aku kok gini banget sih gitu kan, yang lainnya perfect, lengkap, ya kan, bahkan hidup dari kamar sewa satu ke yang lain bertahun-tahun, bahkan dulu pernah di gang kamar kos gitu, di gang gitu, kayak udahlah hancur hidup, duit juga nggak punya gitu kan, waktu kecil kan kayaknya sulit banget gitu, terus mau apa ya hidupku nih, kayak gitu sih pernah. Itu yang kamu pikirin, makanya kamu pengen kaya. Pengen kaya, kalau ketemu orang pria yang kaya bisa membuat kamu lebih bahagia. Benar. Apakah itu menjadi target hidupmu sehingga kamu melakukan pergaulan yang ke dunia malam, berusaha mencari ya? Iya, memang sih pada saat itu berpikirnya iya itu target, karena aku nggak mau hidup susah lagi, Bang. Ya kan. Paling susah apa sih? Paling susah itu pernah waktu kecil itu mama nggak punya uang di Surabaya nih, sama ada kan pacarnya juga lah, lagi nggak ada duit nih. Aku sama adikku itu satu harian nggak makan. Itu pernah terjadi sampai akhirnya aku nggak tahu dapat duit dari mana. Itu aku akhirnya sama adikku kita makan, tuh makan pecel lele. Jadi itu pernah terjadi. Nah, separah itu tentunya kamu nggak mau itu terulang dalam hidupmu kan? Betul. Apa yang kamu usahakan dalam hidupmu supaya kamu tuh berjaya, artinya nggak susah? Apakah kamu mencoba A, B, C, D, semua kamu coba? Nah, boleh nggak cerita? Waktu 2006 aku lulus, yang aku bilang tadi aku sudah kerja, itu kan aku jatuh tuh, blok. Tapi kayak ada suatu hari aku sadar gitu, aku nggak bisa nih kayak gini terus hidupku. Ya kan? Aku harus upgrade, aku bilang gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Jadi aku sambil kerja sambil kuliah, tapi waktu itu aku nggak punya uang buat beli formulir pendaftaran. Akhirnya
untuk sahabat-sahabatku ini baik ya. Aku bilang, pinjam dong 200.000. Emang harganya 200.000 waktu itu buat beli formulir pendaftaran, ntar gajian aku ganti gitu. Karena aku tekad, akhirnya temanku pinjemin nih uang. Akhirnya aku beli tuh formulir pendaftaran buat mahasiswa baru kan. Aku daftar, bla 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 bla. Akhirnya pas gajian udah aku bayar. Dari situ aku udah mulai tuh kerja kuliah untuk supaya aku nggak mau nih hidup gini terus. Aku harus ada perubahan dalam hidup karena udah ngerasanya kemiskinan kan di situ. Terus sih Pak. Terus dari situ kamu kerja? Ya, aku kerja terus kuliah, lulus. Puji Tuhan aku lulus waktu itu D3 sekretaris. Aku ambil jurusan sekretaris karena menurut aku kayaknya lebih gampang jadi sekretaris nih gitu kan cari kerjanya pada waktu itu. Terus aku keluar dari kerjaan yang lama untuk masuk ke jenjang yang lebih baik. Waktu itu aku jadi sekretaris owner salah satu perusahaan logistik di Surabaya. Dari situ kerja. Nah, kalau sekretaris kan pasti dunianya korporat ya. Kamu sekretaris berhubungan dengan orang-orang. Pernah nggak kamu merasa lihat ini ada pria bagus nih, kaya nih. Kalau gua sama dia, hidup gua nggak susah. Karena kan udah mulai meningkat kan, ketemu orang yang artinya orang-orang oke lah, gitu. Gimana? Iya Bang, tapi pas pada saat aku jadi sekretaris itu, mungkin karena pendapatanku udah lebih baik, jadi nggak ada kepikir malah. Oh, karena udah punya uang? Iya, untuk sama yang gadun-gadun kan, nggak ada malah. Udah mulai waras kali ya Bang? Udah mulai waras ya? Wah. Tapi party terus. Nah, begitu aku sampai di Jakarta, itu entah kenapa keinginanku untuk party itu udah nggak ada. Oh iya. Setelah itu. Sekretaris kerja Jakarta? Oh. Dari Surabaya terus pindah lagi ke Jakarta itu sama dengan posisi yang sama. Nah, akhirnya aku melanjutkan lagi stadiku lagi untuk lanjut S1. Situ aku kerja, aku kuliah lagi dengan biaya aku sendiri. Jadi aku benar-benar banting tulang ya kan untuk bisa aku membiayai kuliahku sendiri. Nah, S1. Dari situ kamu tetap bekerja di sama atau meningkat lagi? Nah, puji Tuhan aku meningkat lagi Bang. Aku apply lagi di salah satu subsidiary BUMN. Jadi sekretaris direksi. Wow. Jadi lebih naik. Lebih naik. Ya. Nah, lalu hampir 5 tahun lah aku di situ. Iya. Hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun, hampir 6 tahun bahkan. Itu dari tahun 2014 sampai 2020. 2016 aku ketemu dengan suamiku sekarang. Punya uang, punya jabatan setelah di Jakarta. Ya. Apakah membuat kamu merasa sekarang gue dulu susah? Atau membuat kamu, sekarang gue mau nikmati hidup, mulai ini? Atau memang seperti apa? Iya, aku pengen, waktu itu udah aku menikmati hidup aja sih Bang. Menikmati hidup dengan semua perjuangan yang sudah aku lakukan. Buat aku itu adalah reward dari Tuhan gitu. Dari semua kerja keras, semua kegigihan, dari semua konsistensi, pokoknya buat aku itu anugerah dari Tuhan yang luar biasa sih, sampai aku bisa ngelewatin itu semua. Dan itu berat sih, sangat berat. Ada teman saya nih, namanya Mas Eko. Oh, halo Mas Eko. Silakan Mas Eko kalau Eko ada mau bertanya? Ya, Bu Soraya, saya cuma pengen tahu hikmah apa yang bisa Ibu ambil dari kejadian yang dari bayi sampai sekarang kan ada enak kemudian jadi nggak enak. Dari semua yang Ibu alami itu hikmah apa yang Ibu ambil sampai sekarang ini? Makasih. Hikmah yang saya ambil dari waktu kecil sampai besar adalah anak broken home itu belum tentu broken life, Pak. Kalau kita mau diubahkan, kita bertekad untuk bisa berubah jadi lebih baik, dan kita bawa Tuhan dalam hidup kita selalu sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai lumea, terang, yakin pasti bisa lebih baik. Kamu ngerasa dulu kamu tuh gak berarti. Bahkan kamu ngerasa
nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Terus bagaimana akhirnya kamu bisa mengerti bahwa kamu berharga? Jadi suatu kali aku ikut kayak seminar gitu di Surabaya. Di situ pokoknya ada kata-kata bahwa hidupmu tuh berharga gitu. Nah, seperti yang ditulis di Alkitab kan, buluh yang terkulai. Nah, itu hidupmu berharga bagi Allah. Itu kayak tersentuh, masa sih? Apa iya aku nih berharga dengan kehidupan yang kayak gini? Kenapa sih Tuhan bikin aku kayak gini gitu kan? Kalau berharga nggak mungkin Tuhan bikin aku kayak gini. Itu yang jadi selalu bertanya-tanya, tapi tetap berkumandang terus, hidupmu berharga, hidupmu berharga. Sampai akhirnya aku pulang, aku nangis di situ. Aku nangis, aku berdoa, Tuhan kalau memang hidupku berharga, please Tuhan bikin aku bener-bener ngerasa berharga dong. Itu yang aku doakan waktu itu. Aku nangis setengah hari kali karena pas libur lah itu gumul gitu. Aku kayak berontak gitu, tapi kayak akhirnya terakhir ya udah Tuhan, aku berserah karena aku milikmu Tuhan, aku anakmu. Disitulah ketika mulai berserah, Tuhan merubah semua. Mindset. Apa yang kamu terubah? Apa yang perubahannya apa? Perubahannya itu aku jadi lebih waras. Lebih waras sih. Jadi lebih waras, lebih ke Tuhan sih. Jadi segala sesuatunya harus minta petunjuk Tuhan. Kalau dulu kan bodo amat. Jalan aja ngikut arus, mau ke sini kayak mau ke sana. Apa yang Tuhan katakan? Waktu itu aku berdoa dan Tuhan tuh bilang, kamu anakku. Dia kayak ada suara gitu dan bilang, sekalipun ayah dan ibumu tidak memilih engkau, tapi aku tetap mengasihi engkau. Itu menenangkan banget sih Kak. Dan di situ kamu ngerasa ya orang tuamu, papamu nggak jelas maksudnya ya, mamamu juga nggak tahu bahwa mengasihi kamu dan Tuhan mengasihi kamu. Yes. Kalau kamu nggak ketemu Tuhan jadi apa suaranya? Hancur hidupku Kak. Aku udah kebayang aku jadi apa kalau aku nggak ketemu Tuhan. Hancur. Orang Mabok mulu, ya kan? Entah jadi pecandu, pengedar, atau aneh-aneh. Iya kan? Itu aja pilihannya. Kalau jadi perempuan kan gitu. Karena pengen dapat duit ya. Dan jauh lah ya dari kata berharga ya. Jauh banget. Itu bisa angkat ya. Pernah coba bunuh diri nggak kamu? Kan kebanyakan anak broken home, mental health. Karena kamu bilang rapuh. Ya, aku pernah coba bunuh diri sih. Umur berapa? Apa yang dilakukan? Lulus SMA. Tapi nggak mati nih, cuma bekas doang. Kejadian gimana tuh, coba cerita dong. Waktu itu cuma karena ada pisau aja. Terus aku kesel gitu kan, sudahlah mati aja lah gue. Gitu. Kesel karena apa? Kesel karena hidup gini banget gitu, kayak seperti yang aku tadi bilang, kayak aduh mau ngapain sih hidup kayak gini? Mendingan mati aja. Ya mungkin memang di luar sana juga ada banyak orang yang seperti itu. Karena kan kita memang masing-masing punya pergumulan hidup yang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita lahir seperti ini, kita nggak bisa terima. Kita maunya seperti orang lain atau di keluarga lain, tetapi kenyataan kita tetap begini. Nah, apa yang harus dari pengalaman Soraya, kalau ada pemikiran seperti ini, ada perasaan seperti ini, baiknya orang itu berpikir apa dan melakukan apa menurut Soraya? Jangan jauh dari perkumpulan orang percaya. Oke. Kita harus punya satu komunitas yang menguatkan. Itu penting banget. Ternyata karena aku waktu remaja kan nggak punya komunitas itu. Komunitasnya nggak bener-bener kan. Obor Berkat Indonesia itu punya pelayanan juga memberi makanan gratis buat anak-anak di pedalaman. Di sebuah daerah di Kupang Timur NTT, terdapat komunitas Gemit Evata Karisin yang telah mendapatkan dukungan dari CBN Indonesia dalam memuridkan generasi anak dan orang tua.
Salah satu program yang ada yaitu Sarapan Bergizi dari Obor Berkat Indonesia yang adalah bagian kemanusiaan dari CBN. Apa kabar hari ini? Di balik senyuman anak-anak ini, ada harapan yang mulai tumbuh. Salah satunya adalah Melani. Sebelumnya berat badannya naik turun. Sempat juga sebagai orang tua sempat khawatir juga karena takutnya nanti masuk ini kategori stunting begitu. Sarapan yang ada di kampung, di desa kami itu paling banyak itu hanya makan bubur tok, bubur putih, tidak ada apa-apanya. Selama 6 bulan program Sarapan Bergizi ini berjalan, tinggi badan Melani naik dari 89 cm ke 93 cm. Ini bukan sekedar angka, tapi langkah besar untuk keluar dari ancaman tumbuh kembang tidak optimal. Telur, daging, dan susu. Tentunya sebagai orang tua pasti senang dengan berat badannya yang sudah normal kembali begitu. Dari sepiring sarapan, tumbuh semangat, tumbuh masa depan. Bapa kami di surga, kami memakan. Dengan adanya program Sarapan Bergizi ini, anak-anak saya yang dulunya kurang bersemangat datang sekolah, akhirnya semakin bersemangat mau datang sekolah karena bukan hanya semangat untuk mendapatkan sarapan bergizi, tapi semangat juga untuk belajar. Karena setiap anak berhak untuk bertumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari harapan ini. Terima kasih banyak, kami tidak punya apa-apa untuk bisa berikan sebagai balasan. Kami hanya berdoa semoga berkat Tuhan Yesus terus berlimpah, terus menjadikan Obor Berkat Indonesia dengan semua para donatur itu menjadi pembagi berkat yang sangat luar biasa untuk semua orang yang membutuhkan dimanapun. Terima kasih Ubi. Jadi memang gizi itu penting sekali Pak, buat anak-anak supaya mereka tidak stunting. Ya. Buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, jika sedang mengalami permasalahan hidup, sedang galau, ataupun sedang merasakan kok hidup saya seperti ini ya, hubungilah layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ada nomor-nomor di bawah ini, Anda boleh hubungi. Ada teman-teman yang siap berdoa untuk saudara 24 jam sehari. Dan buat teman-teman yang merasa konten ini memberkati, kamu merasa dikuatkan, share, bagikan konten ini ke banyak orang. Supaya semakin banyak orang juga diberkati, dikuatkan. Dan tinggalin juga komentar-komentar di kolom-kolom komentar. Kalau kalian punya kesaksian juga kalian bisa di situ. Kalau kalian ingin didoakan juga bisa di situ. Karena langsung nanti akan ada tim yang menyambut kamu untuk didoakan. Ya, terima kasih buat pemirsa yang terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri. Yang semakin bersinar. Yang semakin bersinar. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, hidup diberkati, dan selalu mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Amin. Saya Charlie. Saya Raymondski. Soraya. Tuhan Yesus memberkati.